Apa kabar? Baik, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial atau KKA. Tadi kita sudah berdoa bersama. Bagaimana, masih semangat kok? Baik, dalam rangka menyongsong ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kita banyak mengadakan lomba-lomba. Tetapi kita tidak lupa juga untuk tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana berpikir komputasional. Dengan topiknya adalah membuat rute berdasarkan instruksi yang diberikan. Oke. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Tahu komputasional? Komputer itu apa? Ada yang tahu? Tahu komputer? Vanessa, apa itu berpikir komputasional? Tidak tahu? Berpikir seperti komputer. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita lihat secara bersama. Nah, berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang melibatkan berbagai teknik dan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu komputer. Nah, ini mencakup cara berpikir yang logis dan sistematis untuk memahami masalah dan menemukan solusi yang efektif. Jadi dalam berpikir komputasional dapat melibatkan dekomposisi, yaitu membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, serta ada pengenalan pola untuk menemukan kesamaan atau pola dalam data. Terus ada abstraksi. Abstraksi itu digunakan untuk fokus pada informasi penting sambil mengabaikan detail yang tidak relevan. Dan yang terakhir adalah algoritma, yaitu yang digunakan untuk mengembangkan langkah-langkah penyelesaian yang dapat diulang dan diterapkan pada masalah serupa. Nah, ini hari ini kita cukup fokus belajar pada metode unplug. Kalau dalam pembelajaran berpikir komputasional itu kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode plug, unplug, dan ada yang terakhir yaitu base internet. Tetapi hari ini kita akan belajar yang menggunakan ini, yang nomor 2 ini, unplug. Nah, jadi pembelajaran unplug itu yaitu tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Coba lihat ke bawah, Pak sudah siapkan dia punya medan untuk bermain. Nanti sebentar kita diminta untuk membuat match challenge. Match challenge atau human grid, di mana peserta didik membuat rute berdasarkan instruksi yang diberikan. Nanti di dalam kelompok kita akan berpikir bagaimana memecahkan masalah itu. Oke? Next. Nah, ini contoh petunjuk arah. Petunjuk arah yang bisa kamu gunakan sebentar di dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan dengan memberikan instruksi. Nanti satu orang bisa jadi robot, yang lainnya memberikan perintah. Nah, ini ada instruksi mulai, berhenti, kanan, kiri, maju, mundur, dan lain sebagainya. Nah, oke. Jadi ini sudah duduk di dalam kelompok. Jadi bagaimana cara kerja robot? Nanti akan diminta satu siswa, oke? Satu siswa, terus siswa yang lain bisa memberikan instruksi. Silakan, coba berpikir. Coba berpikir, ini ada lintasan, ada start, ada ini yang ada tanda X, ini adalah rintangan. Oke? Bagaimana kamu bisa memerintah robot sebentar tapi tidak melewati rintangan? Silakan berpikir di dalam kelompok. Silakan, mau kasih waktu untuk berdiskusi. Oke.
Silakan menyusun strateginya. Yang pertama, tentukan siapa yang menjadi robot, siapa yang memberikan instruksi, terus bagaimana strateginya supaya bisa melewati ini. Lebih baik dicatat instruksinya supaya nanti akan dibantu. Pak akan berikan dia punya ini, dia punya instruksi, tetapi ini kamu bisa pakai tunjuk atau kepada yang jadi robot. Sebentar satu orang bisa memberikan petunjuk ini, tetapi setidaknya kamu punya apa namanya strategi yang bisa kamu supaya cepat sampai di tujuan. Oke, Pak minta satu orang sambil ke kelompok berdiskusi. Pak minta satu orang. Dance, coba berdiri. Andaikan Dance berdiri dari sini. Oke? Ya, di dalam ubin, Oke. Dance, bagaimana caranya menuju supaya bisa mengambil spidol ini? Saya mengarahkan dia. Oke? Coba. 3 langkah ke depan, jalan. Oke. Masih ada beberapa lagi. Oke, andaikan spidolnya ada di sini. Oke. 3 langkah ke depan, jalan. Oke. 1 langkah ke kiri, jalan. 1 langkah ke kiri, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. 1 langkah ke depan, jalan. Oke, ambil. Nah, itu artinya bagaimana kita bisa memberikan instruksi kepada orang lain supaya bisa mencapai tujuan. Oke, bisa kok? Nah, nanti teman-teman silakan memikirkan strateginya. Bagaimana kamu bisa melewati rintangan ini dari start di sana sampai pada finish di sini. Robotnya dia minta untuk mengambil botol kemasan ini. Bisa kok? Oke, kalau sudah, silakan kita mulai dari kelompok sana. Siapa yang jadi robotnya? Silakan. Maju. Yang memberikan instruksi siapa? Oke, silakan berdiri di sana. Atau yang robot di sana yang memberi instruksi dari sini. Ada petunjuk semua di situ. Silakan yang menjadi robot berdiri di dalam kotak itu start. Oke, mulai duluan. Terus ada petunjuk yang lain. Oke, mulai. Bisa pakai omong juga, bisa pakai omong. Pak sambil tunjuk itu. Sambil tunjuk. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Akhirnya robotnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke? Bisa kasih kembali dia tidak? Kasih kembali robotnya kembali. Oke, coba. Pakai jalan mundur atau mau muka ke depan? Oke, silakan. Silakan pakai apa namanya? Omong supaya robotnya bisa dengar. Robotnya sudah canggih kan bisa dengar. Besar sedikit. Maju.
Kiri. Salah, itu robot. Perintahnya adalah ke kiri. Berarti kenapa engkau ke kanan? Ulang, kembali ke belakang lagi. Maju. 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 Ke kiri. Maju. Maju. Henti. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Yang berikut kita ke kelompok 2. Siapa yang dipercayakan menjadi robot, siapa yang dipercayakan untuk memberikan instruksi. Tetapi ada perubahan sedikit, karena ini kalau kelompok 1 tadi sudah pakai rintangan ini, Pak kasih ganti rintangannya. Oke, silakan. Yang menjadi robot dari sana, yang memberikan instruksi dari depan sini. Maju sudah. Oke, kamu sudah tentukan dulu orangnya. Robotnya sudah, tapi Sudah maju sudah. Yang menjadi robot silakan. Ini ada petunjuknya di sini atau instruksi. Sambil mengangkat ini. Silakan. Ayo kita mulai kelompok 2. Jadi kita diminta untuk berpikir seperti komputer. Jadi kita harus memberikan petunjuk dan mesin bisa melakukan sesuatu. Silakan mulai. maju. Maju. Kiri. 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 Maju. 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 Kanan. Maju. Berhenti. Ambil. Oke, tepuk tangan. Bisa memberikan instruksi supaya robotnya bisa kembali ke tempat semula. Bisa, Pak. Silakan. Maju. Kanan. Kanan. Maju. 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 Kiri. Kiri. Maju. Maju. Oke, tepuk tangan. Robotnya agak ragu-ragu, dia tidak tahu mana kiri dan kanan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, silakan kembali. Nah, anak-anak, jadi tantangan tadi itu bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan yang diberikan. Misalnya ada rintangan di depan, tetapi kita bisa mencari solusinya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh manusia. Bisa kok? Nah, andaikan kamu tadi itu seperti mesin. Tahu mesin? Kamu berperan sebagai robot, itu bagaimana kamu mengikuti instruksi yang diberikan oleh manusia. Jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional adalah bagaimana kita berpikir seperti komputer. Nah, teman-teman, kalau kita sudah berhasil menyusun strategi dan mencoba beberapa rute tadi, ini Pak berikan LKPD. Silakan anak-anak nanti. Nah, ini jawab di LKPD ini. Silakan dalam kelompok berdiskusi. Oke. Kira-kira dari yang sudah
kamu buat tadi itu, apakah masih ada, apakah rutenya berhasil, apakah ada yang perlu diperbaiki, terus bagaimana kerja tim kamu tadi? Silakan tulis di situ. Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Nona duduk ke sana lagi. Silakan, satu orang bisa pandu. Sudah? Silakan. Nanti setiap kelompok memberikan presentasi hasil diskusinya dari apa yang telah kamu kerjakan sesuai instruksi yang ada di dalam LKPD. Kan kamu sudah buat tadi, tinggal menjawab yang di bawahnya itu. Apakah rute yang kamu lakukan tadi sudah berhasil? Terus, apakah ada yang perlu diperbaiki tidak? Misalnya seperti tadi tuh, robotnya belum menangkap secara sempurna instruksi ke kiri dan kanan. Oke? Kalau maju dia bisa. Dia masih ragu-ragu di kiri dan kanan. Sudah, Pak? Oke, silakan presentasi dari kelompok 2 duluan. Ayo, dari situ novela yang membaca. Silakan berdiri, ketua kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Jadi, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 merasa bahwa
kerja tim mereka sudah cukup berhasil, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki, di mana robotnya perlu banyak latihan untuk belajar rute ke kiri dan ke kanan. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Silakan. Ayo. Silakan Sandra. Baca, berdiri. Oke, kita masih tunggu sedikit. Oke, silakan. Waktu habis. Ayo. Berdiri. Apakah rutenya berhasil? Kenapa dengan robotnya? Oke, yang berikut, bagaimana dengan kerja tim? Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, mereka bilang bahwa kerja timnya sudah cukup bagus, tetapi peran dari robot yang perlu ditingkatkan kembali, terlebih dalam belajar tentang arah. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, jadi seperti itulah kita belajar tentang bagaimana memberikan petunjuk kepada sebuah robot. Ini adalah bagian dari kita membuat rute berdasarkan instruksi yang diberikan. Ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya atau masih ada yang kurang paham atau kurang puas dengan materi yang kita pelajari pada hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita sudah memahami dengan saksama, saatnya kita semua mengambil kesimpulan bahwa sebuah mesin itu dapat bekerja dengan baik kalau ada yang memerintahkan. Apalagi? Yang memberi instruksi. Oke. Jadi pada intinya silakan. Oke. Jadi peran dari orang yang mengontrol itu sangat penting. Jadi bagaimana kita berpikir seperti komputer supaya bisa menciptakan instruksi yang tepat dan menjalankan sebuah mesin atau robot. Oke? Sebenarnya belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial itu tidak terlalu ribet seperti yang kita bayangkan, misalnya harus membutuhkan komputer, internet, dan lain. Tetapi kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Ini namanya belajar dengan menggunakan metode unplug atau tidak menggunakan komputer. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian dari kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.